Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik saudara-saudara yang hadir di gereja ataupun di YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema Sabat yang memerdekakan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Arlianus Larosa dari Yayasan Komunikasi Bersama. Mohon bagi Bapak Ibu yang membawa alat-alat komunikasi, diharapkan untuk menonaktifkan atau memasang mode silent selama ibadah berlangsung. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dengan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung maupun saat kita berada di sekitar gereja. Apabila di antara umat yang merasa kurang sehat, kami menyarankan untuk beribadah di rumah melalui sarana YouTube demi kebaikan dan kesehatan kita bersama. Mari saudara-saudara kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Mari Bapak Ibu, kita bersekutu di dalam doa Mazmur yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.30. Renungan diambil dari Mazmur 125 dan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis setiap hari Kamis jam 17 melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 26 Agustus 2022 pukul 10 pagi. Dengan tema, Berbuah bagi Gereja, Berderaplah Satu. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Sukrisno Dwijo Susastro. Yuk, semangat ya! Ditunggu! Kegiatan donor darah kembali diadakan secara onsite di GKI Taman Aries pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus, pukul 9.30 sampai dengan pukul 12 siang. Pendaftaran dapat dilakukan mulai dari tanggal 7 Agustus 2022 melalui tautan yang dibagikan di dalam grup WA GKI Taman Aries ataupun juga melalui tautan yang diberikan di dalam warta jemaat. Komisi Kesehatan mengajak partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk ikut mengambil bagian di dalam aksi nyata peduli sesama melalui kegiatan donor darah ini. Karena setetes darah Anda memberikan sejuta harapan bagi penerimanya. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang baru saja kita rayakan bersama. Dengan rasa syukur kepadanya pada hari Minggu ini pun, ketika kita mendengar panggilannya, marilah kita datang kepadanya, bersatu menyembahnya, memuji, memuliakan namanya yang kudus.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan beragama dan ritual ibadah yang selama ini kita jalani, apabila sungguh-sungguh dihayati dan berdampak pada perubahan hidup, akan membawa pada kualitas iman dan spiritualitas sebagai pribadi milik Tuhan. Tetapi pada kenyataannya ini mungkin saja tidak terjadi karena kehidupan kerohanian hanya sebagai tampilan luar saja dalam berbagai atribut keagamaan sehingga terlihat saleh di hadapan sesama. Tentunya hal seperti ini bukanlah hal yang kita rindukan sebagai bangsa yang bertuhan dan baru saja merayakan kemerdekaan ke-77. Kita diajak untuk merefleksikan tentang panggilan iman dan identitas kebangsaan kita bersama. Untuk itu, marilah kita merenungkan dan menyadari kelemahan dan kesalahan kita dalam menjalankan kehidupan iman dan spiritualitas baik sebagai umat maupun sebagai pribadi. Apakah kehidupan spiritual yang dijalankan sungguh-sungguh dimaknai sebagai kehadiran Allah di tengah-tengah umat sehingga kasih Tuhan nyata, yaitu membebaskan orang yang terluka atau tertindas? Apakah umat masuki ibadah dengan semangat kasih dan utuh sehingga tidak ada kemunafikan, yaitu ketidakjujuran di hadapan Allah yang hanya berpusat pada diri sendiri, bukan kepada Allah? Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, ampunilah segala kemunafikan kami. Ampunilah kami ya Allah ketika kami sebagai umat dan pribadi masih saja belum dapat menghayati panggilan iman dalam memaknai ibadah sebagai syukur kami kepadamu yang telah membebaskan dan memerdekakan. Kami yang berdosa dan bercela datang kepadamu ya Yesus, basuhlah hati kami, berilah rahmat-Mu sehingga jiwa kami tenang teduh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan
Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dicatat dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat pertama dan kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajar kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut, tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan ajar kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tak akan pernah dapat mendengarkan dengan baik, tak akan pernah dapat mengerti dengan benar, dan lebih lagi tak akan mungkin dapat mengerjakan, mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pun hamba-Mu tak mungkin dapat menyampaikan kehendak-Mu tanpa Engkau menuntunnya, tanpa Engkau berkenan menolongnya. Maka pimpinlah setiap kami yang ada di rumah Tuhan di sini pun yang beribadah di tempat kami masing-masing saat ini. Dengan kuasa-Mu supaya kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Allah dari apa yang ada dalam diri kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Supaya kami semua dapat beroleh bagian yang sempurna dari firman-Mu yang hendak Engkau berikan, Engkau beritakan kepada setiap dan semua kami. Para hamba-hamba-Mu yang akan membaca Alkitab, yang melantunkan Mazmur, yang memberitakan firman-Mu, pakailah juga mereka dalam kemurahan-Mu yang tak terbatas itu, supaya melalui yang mereka kerjakan, Engkau sendirilah yang menyapa kami, yang berbicara kepada kami, umat-Mu yang merindukan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yesaya 58 ayat 9 sampai dengan 14. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari.
Tuhan akan menuntun engkau dengan senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang
Bacaan kedua dari surat Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang ada di ruangan ini pun yang berkebaktian di rumah masing-masing. Sabat secara hurufiah berarti berhenti. Berhenti dari segala rutinitas. Berhenti dari kegiatan-kegiatan yang dikerjakan sehari-hari. Dalam pemakaian sehari-hari, sabat terkadang diterjemahkan dengan istirahat. Bahkan panjang, makanya ada namanya sabbatical leave, ya, cuti sabbatical. Berhenti atau istirahat di sini bukan asal berhenti atau istirahat. Ada alasan yang sangat penting yang mengapa orang harus berhenti, mengapa kita harus berhenti. Dan alasan itu diberikan oleh Tuhan sendiri, oleh Dia yang memerintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Saudara-saudara, hari pemberhentian atau Sabat itu diberikan oleh Tuhan dalam rangka penghormatan terhadap sesama, dalam rangka menjamin hak dan martabat sesama, dan pada saat yang sama dalam rangka menghormati Allah yang juga berhenti pada hari ke-7, yang juga bersabat pada hari yang ke-7. Hari Sabat diberikan oleh Tuhan untuk memerdekakan manusia dari kegiatan kerja yang tidak manusiawi dan memberi kesempatan bagi manusia untuk mengisi waktu pada Sabat itu, pada perhentian itu secara lebih berkualitas dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan iman. Sabat diberikan oleh Tuhan untuk memulihkan diri kita secara fisik, secara psikologis, dan secara spiritual. Dan pada saat yang sama untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Bukan sekadar berhenti, bukan sekadar istirahat. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15 dicatat demikian, di mana hukum Sabat itu diberikan atau dicatat. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya apa? Ini tujuannya. Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebenarnya kalau dari atas tadi bukan hanya hambamu, tapi alat produksi, lembu, bahkan tanah kalau perhentian pada ke-50 tahun. Supaya berhenti tak terkuras. Sebab, demikian firman Allah lanjutan, haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Dalam dasar tita atau 10 hukum Taurat versi kitab Ulangan ini, perintah menguduskan hari Sabat bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sesama. Saya kutip lagi, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Berhenti dari bekerja. Supaya ada kesempatan memulihkan diri, memulihkan relasi. Baik dengan Allah maupun dengan sesama. Dalam versi Keluaran 20, yang juga mencatat mengenai hukum Taurat, Keluaran 20 ayat 11, pengudusan hari Sabat dalam rangka menghormati Tuhan yang juga berhenti pada hari Sabat.
Saya kutipkan demikian. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Menghormati Allah yang juga berhenti. Bahkan Allah sendiri berhenti pada hari yang ke-7. Jadi, sekali lagi saudara-saudara, pada awalnya dan pada prinsipnya, perintah berhenti pada hari ke-7 atau Sabat adalah dalam rangka memerdekakan manusia dari kegiatan kerja yang tidak manusiawi, dan pada saat yang sama untuk menghormati Allah yang juga berhenti pada hari Sabat dengan melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Berhenti menghormati Allah. Gimana cara menghormati Allah? Dengan datang berbakti kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, pada awalnya, pada prinsipnya, Sabat itu untuk membebaskan manusia, memerdekakan. Namun sayangnya, di tangan para ahli Taurat dan Farisi, perintah ini diselewengkan. Para ahli Taurat dan orang Farisi mengartikan Sabat sebagai larangan untuk melakukan apapun kecuali mengancam jiwa. Para ahli Taurat merumuskan 39 kegiatan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maka hukum yang semula membebaskan, yang semula memerdekakan ini, kini berubah menjadi beban dan membelenggu. Sabat tak lagi menggembirakan. Sabat menjadi beban. Sabat membelenggu di tangan para ahli Taurat dan para Farisi. Nah, dalam arus pandangan yang semacam inilah, Yesus Tuhan justru melakukan apa yang dilarang pada hari Sabat. Nggak boleh gini, Tuhan Yesus melanggarnya. Pada hari Sabat dan apalagi dalam rumah ibadat, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang selama 18 tahun dirasuk oleh roh. Tadi juga oleh roh jahat. Sehingga ia sakit bungkuk 18 tahun. Dan dia selama 18 tahun itu ada datang ke bait, ke tempat ibadah. Dan nobody care. Nobody care. Dalam Lukas 13 ayat 12 dan 13 dicatat demikian. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu." Saya bayangkan Tuhan Yesus menyapa dengan lembut, dengan mata penuh cinta, dengan senyum. Sekarang saya senyum pun kan tidak terlihat. Ya. Dengan senyum yang menyejukkan hati, yang membesarkan hati, tatapan yang penuh cinta, ia berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bebas dan lalu memuliakan Allah. Tindakan menyembuhkan yang dilakukan oleh Yesus ini segera mendapat reaksi. Sebab menyembuhkan adalah salah satu hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat menurut para ahli Taurat dan orang Farisi. Nggak boleh menyembuhkan. Kepala rumah ibadat yang merupakan representasi para ahli Taurat dan orang Farisi menegur secara halus, lalu secara halus mengusir orang yang mengharapkan penyembuhan dari Yesus. Dia nggak berani langsung ke Tuhan Yesus. Ia menegur orang banyak, ya, dan secara halus mengusir orang-orang yang
mengharapkan mengalami mujizat pembebasan dari belenggu yang mengikat mereka. Dalam Lukas 13 ayat 14 dicatat demikian. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita ngertilah kalau ia gusar, kalau ada apa-apa, kalau ada keributan di sini kan majelis jemaat juga gusar kan. Kalau lagi ibadah tiba-tiba ada yang teriak-teriak kan gusar. Ngerti karena aturan begini nggak boleh begitu. Ya. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk menyembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Walaupun kepada orang banyak, ia sedang menegur Yesus secara tidak langsung. Gimana sih guru ini? Mengajar Taurat tapi melanggar aturan hari Sabat. Namun bagi Yesus, ini bukan tindakan melanggar hukum, bukan tindakan melawan hukum, walaupun jelas ini melawan arus. Yesus justru hendak mengembalikan makna istirahat, makna perhentian itu pada yang semestinya, pada yang seharusnya. Atau lebih tepat, Yesus mau memberi makna yang semestinya bagi istirahat yang sudah terselewengkan, yang sudah salah kaprah itu. Dengan menyembuhkan, Yesus memberikan contoh bagaimana menjalani masa istirahat, menjalani Sabat itu dengan benar sehingga istirahat itu, perhentian itu, Sabat itu mendapatkan makna yang benar pula. Dengan menyembuhkan, Yesus menegaskan bahwa Sabat itu bukan beban dan tidak boleh membelenggu. Sebaliknya, Sabat itu memerdekakan, membebaskan, dan sekaligus mengekspresikan rasa hormat kepada Dia yang telah menjadikan segala sesuatu dan yang pada hari ke-7 Ia berhenti. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lalu bagaimana secara praktis? Ini kan tadi soal hakikatnya. Ya, sudah runtuh hukum Sabat yang dimaknai keliru oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Yesus memberikan makna, bukan makna baru, tapi kembali pada yang semestinya. Lalu bagaimana secara praktis pada masa kini kita menjalani Sabat sebagai yang memerdekakan, yang mengekspresikan rasa hormat kita kepada Dia yang telah menjadikan segala sesuatu bagi kita, dan yang pada hari ke-7 berhenti, istirahat, bersabat. Yang pertama tentu saja adalah datang ke rumah Tuhan. Kita harus menjadikan kegiatan datang ke rumah Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama pada masa istirahat di akhir pekan. Semua acara lain mesti mengalah pada acara datang ke rumah Tuhan. Kecuali ada kematian atau ancaman kematian tentu saja. Karena Tuhan ingin kita hidup. Semua acara lain mesti mengalah kegiatan yang bersifat hobi. Wah, ini saya mesti ikut lomba 5 km atau lomba maraton atau ada apa, fun bike, bersepeda dengan kawan-kawan lama yang udah 25 tahun tak pernah ketemu, kan minggu hari kebaktian kan masih ada minggu depan. Kalau ini kan gak ada lagi waktunya. Please, buat schedule yang baik. Kalau harus berpergian pada pagi hari, pastikan pada kebaktian petang hari kalau masih ada. Sekarang udah gak ada ya. Jam 10, petang hari sudah tidak ada kan.
Jadi no other choice sementara ini karena situasi masih belum membaik. Please, berkegiatanlah pada sore hari. Jadikan kegiatan datang ke rumah Tuhan, beribadat sebagai yang pertama dan utama. Kegiatan budaya apapun, pernikahan, make sure tidak membuat kita lalu tidak datang ke rumah Tuhan. Karena mesti dandan, lalu kita datang ke rumah, tidak ke rumah Tuhan. Karena mesti menjemput orang, lalu tidak datang ke rumah Tuhan. Jadikan kegiatan berbakti sebagai yang pertama dan yang utama. Jangan biarkan apapun menggeser pengutamaan pada datang menghadap Tuhan. Tuhan Yesus sendiri kan kita tahu memberikan waktu untuk datang ke rumah Tuhan pada hari Sabat. Dalam Lukas pasal 13 ayat 10 dicatat demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Kalau kita lihat di kitab Injil itu Tuhan Yesus pada hari Sabat ada di tempat ibadat. Dia nggak di tempat lain. Ia akan ke sana. Ini penting. Karena banyak orang yang salah memahami hari istirahat. Banyak orang salah memahami hari Sabat. Mereka berpikir bahwa hari istirahat di akhir pekan adalah kesempatan untuk tidak melakukan apa-apa, do nothing, berleha-leha, bersantai ria, bermalas-malasan, memanjakan diri, me time, atau kegiatan lain yang bersifat egosentris, egofilia, cinta diri. Memanfaatkan masa istirahat dalam cara seperti ini adalah tanda tidak adanya rasa hormat pada Sabat yang ditetapkan oleh Tuhan, bahkan sebenarnya menginjak-injak hari Sabat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dikuduskan. Ini yang dimaksudkan dalam Yesaya 58 ayat 13. Yesaya 58 ayat 13 saya kutipkan bagi kita. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Menginjak-injak hari Sabat disejajarkan dengan apa? Melakukan urusanmu. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, menjalankan, mengutamakan acaramu, mengutamakan urusanmu pada hari perhentian, pada hari istirahat di akhir pekan, artinya engkau menginjak-injak hari Sabat yang diminta Tuhan untuk kita kuduskan. Allah tidak suka kalau kita masih berpusat pada diri sendiri di hari kudusnya. Sebab Sabat berarti memerdekakan diri sendiri dari hal-hal yang bersifat egosentris, egofilia. Kata Tuhan 6 hari lamanya. Kalau kita sekarang 5 hari lamanya. Betul ya? Ada yang 6, ada yang 5. Kerjakan urusanmu. Kerjakan pekerjaanmu. Kerjakan bisnismu. Pada hari istirahat. Utamakan. Bukan berarti kalau hari istirahat kita nggak boleh ngapa-ngapain. Bukan. Tapi utamakan. Dan kegiatan sedap pada panjang bersifat menyegarkan relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Masa istirahat di akhir pekan adalah kesempatan untuk secara khusus mengungkapkan rasa hormat kita kepada Allah dengan datang berbakti di rumah Tuhan. Sehari-hari juga kita hormat kepada Allah, tapi ini event yang sangat khusus, momen spesial untuk mengekspresikan rasa hormat itu. Bukan hanya sekadar datang, kita datang dalam kondisi kita yang paling prima, yang paling baik. Kita siapkan fisik agar saat ibadah kita tak tertidur saat khotbah berlangsung atau saat ibadah berlangsung.
Dan lalu kalau tertidur kita katakan memang khotbahnya membuat saya tertidur. Padahal semalam kita nonton bola. Atau main apa sampai subuh lalu ke gereja dengan ngantuk. Para pelayan pun seperti saya, seperti ini. Harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, saya senang karena kalau khotbah di sini selalu diingat, Pak bisa datang Sabtu, nggak ada persiapan. Saya memang tidak pernah bisa datang, ya, tapi saya tahu ada persiapan di sini. Memberi yang terbaik yang kita punya, bukan dibandingkan dengan orang lain, tapi atau gereja lain, tapi dibandingkan dengan yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Cara yang pertama, cara yang kedua dan yang terakhir. Cara kedua untuk menjalani Sabat sebagai yang memerdekakan dan yang mengekspresikan rasa hormat kepada Tuhan adalah melakukan aktivitas yang memerdekakan dan menyegarkan relasi dengan sesama. Kalau tadi dengan Tuhan, kini dengan sesama. Banyak orang berpikir bahwa istirahat itu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Tak mau diganggu oleh apapun, tak mau diganggu oleh siapapun. Di hari Sabat, Yesus melakukan sesuatu yang memerdekakan dan menyegarkan relasinya dengan sesama. Ia menyembuhkan perempuan yang dirasuk roh jahat sehingga sakit sampai bungkuk, tak bisa berdiri tegak. Dengan menyembuhkan, Yesus memerdekakan perempuan itu dari apa? Dari belenggu kuasa jahat yang membelenggunya 18 tahun. Dengan menyembuhkan, Yesus memerdekakan sang perempuan dari sakit bungkuk yang tentu membuat ia menderita. Dan dalam pemerdekaan fisik itu, Yesus sebenarnya juga sedang menyegarkan relasinya dengan perempuan itu. Bahkan menyegarkan relasi perempuan yang dirasuk oleh roh jahat itu dengan sesamanya, sesama umat Allah. Sebab pada zaman Tuhan Yesus dirasuk oleh roh jahat, apalagi yang disertai dengan fisik, sering dipandang sebagai pendosa. Mengapa kamu begitu? Karena kamu pendosa, kurang dekat dengan Allah. Bahkan terkadang dipandang sebagai yang dikutuk oleh Allah. Nah, dengan disembuhkannya perempuan ini oleh Yesus, maka sang perempuan ini bebas dari celaan, bebas dari tuduhan, prasangka orang-orang lain. Dan ini kini dia dapat berelasi dengan sesamanya. Dan menyegarkan relasi dengan sesama itu telah didahului oleh apa? Penyegaran relasi oleh Tuhan dengan sang perempuan. Ini penting kita renungkan. Kita perlu memanfaatkan masa istirahat untuk merenungkan hubungan kita dengan sesama. Yang mungkin sehari-hari kita lewati, kita abaikan karena kesibukan yang begitu tinggi. Dan kita perlu melakukan sesuatu yang mendatangkan pembebasan atau pemerdekaan bagi sesama kita. Misalnya di hari Sabat, di masa istirahat, di akhir pekan, lakukanlah kunjungan persaudaraan, silaturahmi. Walaupun sekarang tak terlalu dianjurkan, paling tidak sapalah. Kita udah bisa saling menatap ya, dengan video call. Saudara yang mungkin sudah lama tidak kita sapa, teman yang mungkin sudah lama tak pernah bertemu, segarkan hubungan dengan mereka dengan melakukan silaturahmi baik langsung maupun melalui media. Kalau ada konflik entah dengan siapapun, pakailah masa istirahat di akhir minggu itu
sebagai kesempatan untuk menyelesaikannya. Jangan sampai minggu depan masih ada yang mengganjal. Mestinya sih malam ini selesaikan juga kalau ada apa-apa kan. Jangan sampai matahari terbenam. Tapi faktanya kita terlewat karena kesibukan yang sangat tinggi. Bukannya tak mau tapi tak sempat. Maka ada waktu yang Tuhan sediakan di akhir pekan. Kalau ada konflik entah dengan siapapun, pakailah kesempatan di akhir pekan untuk menyelesaikannya. Kalau sedang berpergian, jalan-jalan, janganlah terlalu pelit membayar jasa orang-orang kecil. Itu menyegarkan relasi. Tukang parkir yang jual makanan, jual apa, jangan terlalu pelit. Karena kalau kita jalan-jalan artinya kita punya uang lebih. Walaupun lebihnya tidak banyak barangkali. Nah saudara-saudara, melakukan hal yang memerdekakan dan menyegarkan relasi dengan sesama ini tentu harus dimulai dari rumah. Dari rumah. Ini penting. Sebab banyak orang yang karena alasan kelelahan kerja, capek gue. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, siapa yang nyuruh? Ada orang yang karena alasan kelelahan kerja memanfaatkan waktu istirahat hanya untuk memulihkan stamina sendiri. Atau hanya untuk hobi sendiri. Ya. Bersepeda sendiri, bukan dengan pasangan. Karena ini dengan teman-teman. Atau kegiatan-kegiatan lain yang bersifat egosentris, egofilia. Kita perlu memberi kualitas khusus dalam kebersamaan kita dengan anggota keluarga pada hari-hari istirahat, pada hari Sabat, pada hari-hari yang Tuhan sediakan bagi kita. Entah hanya Minggu, entah Sabtu Minggu untuk menyegarkan relasi dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan saudara-saudara dekat. Dan terutama tentu dengan pasangan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara-saudara, Sabat tidak boleh menjadi beban. Apalagi membelenggu. Melainkan memerdekakan dan menyegarkan dan atau memulihkan relasi dengan Tuhan dan sesama. Kalau relasi pulih kita segar, lakukanlah itu dengan gembira, bukan kan harus begini, jadi beban lagi. Jadi beban lagi. Sabat adalah kesempatan untuk memulihkan diri tentu saja. Secara fisik, secara psikologis, secara spiritual. Dan pada saat yang sama, Sabat adalah kesempatan menyegarkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama yang mesti dimulai dari rumah kita sendiri. Masa-masa istirahat harus kita isi dengan melakukan hal-hal yang memerdekakan diri dari perilaku egosentris dan atau egofilia. Dan pada saat yang sama melakukan hal-hal yang memerdekakan sesama, memulihkan relasi dengan sesama maupun dengan Tuhan yang telah memberi segala sesuatu bagi kita melalui pekerjaan usaha kita dari Senin sampai hari-hari kerja kita di akhir pekan. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat teduh bagi kita.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah-Mu bagi negeri kami Indonesia. 77 tahun kami sudah mengalami berada dalam era kemerdekaan dengan segala dinamikanya. Kami bersyukur bahwa di usia ke-77 tahun ini, meskipun dunia dilanda oleh krisis ekonomi yang begitu hebat, tapi kami masih Engkau lindungi. Maka berikanlah kepada pemimpin kami, Presiden kami Bapak Jokowi dan seluruh pembantu-pembantunya untuk terus bekerja keras menjaga agar di tengah-tengah krisis dunia ini kami boleh tetap tegar berdiri, punya semangat untuk mempertahankan diri sebagai bangsa, punya kemampuan untuk mencukupkan kebutuhan kami sendiri, sehingga dengan demikian dapat dicegah terjadinya penderitaan karena kekurangan yang dialami oleh sesama kami warga bangsa. Berikan terus kepada pemerintah kami, sekaligus mereka yang diberi kepercayaan untuk berkarya di bidang ekonomi, supaya dengan mereka dapat mengemban strategi yang semakin baik agar krisis ini tidak membawa kehancuran bagi negeri kami. Dan pada saat yang sama ketahanan Engkau anugerahkan kepada kami sebagai rakyat, supaya kami dapat terus juga seperti dianjurkan oleh pimpinan kami, Presiden Joko Widodo, agar kami mengencangkan ikat pinggang, supaya dengan demikian kami boleh bertahan dengan kekuatan dan dalam waktu yang kami tidak tahu kapan ekonomi dunia akan mengalami pemulihan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami dalam minggu yang baru saja kami kerjakan. Engkau telah menyertai anak-anak kami dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dalam pelayanan kami. Memang Tuhan, tidak semuanya berjalan dengan lancar. Terkadang ada kendala-kendala, ada persoalan bahkan tantangan-tantangan yang mengancam. Tapi kami sungguh bersyukur kepada-Mu sampai hari ini Engkau telah Engkau terus menyertai kami, Engkau terus memelihara kami, menjaga kami sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan pada hari ini dengan ucapan syukur yang tak terhingga karena anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan. Kami berdoa bagi para pekabar Injil yang beri diri untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terdalam, tempat-tempat terjauh, terpinggir dari negeri kami, dengan kehidupan yang mungkin sangat sederhana, bahkan sangat terbatas. Beri mereka terus kekuatan Tuhan, dan biarlah dengan anugerah-Mu dapat terbuka koneksi-koneksi dengan lembaga-lembaga gerejawi, dengan gereja-gereja di perkotaan-perkotaan, sehingga para pekabar Injil yang mengabdikan dirinya untuk kerajaan-Mu, untuk penyebaran Injil Kerajaan Allah di berbagai tempat ini, dapat mendapatkan dukungan-dukungan, sehingga semakin banyak orang yang dapat mendengarkan kabar sukacita dan mengalami perjumpaan yang unik dengan Engkau Allah di dalam Kristus Juru Selamat kami. Berkati kami dalam minggu kerja kami yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal kami yakini, tangan Tuhan tetap menjaga kami. Cinta Tuhan terus memeluk kami, sehingga kami tak gentar menjalani apapun,
menghadapi apapun, karena Engkau adalah Allah yang terus melindungi kami. Beri kami hikmat dan kepekaan untuk boleh mendengarkan terus apa yang Kau kehendaki. Kami kerjakan, kami lakukan dalam berbagai pengalaman hidup yang Kau perkenankan kami alami di minggu yang baru ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami jauh dari sempurna. Sempurnakanlah, karena semua ini kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucap syukur pada Allah atas kasih pemeliharaannya kepada kita sepanjang kehidupan kita. Yang menjadi dasar persembahan kita hari ini adalah dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan rahmat, kami bersyukur atas kasih dan berkat yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu saja yang memperhatikan dan memelihara hidup kami. Berkatilah persembahan ini dan berkatilah pengelolaannya. Kiranya menjadi saluran kasih-Mu dan berkat-Mu yang nyata di tengah-tengah kehidupan umat dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hayatilah dan hidupilah makna ibadah sebagai respon syukur dalam beriman kepada Allah yang membebaskan dan memerdekakan. Nyatakanlah hidup beribadah dengan melayani dan menolong sesama dengan cinta kasih Allah sebagai ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Kepada Tuhan
Terarahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber kasih dan rahmat berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk menyaksikan kasih dan karya Allah dalam kehidupan yang memerdekakan. Kiranya berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang terkasih, masih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, marilah kita dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Bagi umat yang beribadah di gereja, dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan bersama dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun serta tidak berlama-lama di lokasi sekitar gereja seusai ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.